Cinta yang tidak pernah meminta. Namanya Naila. Ia selalu duduk di bangku ketiga, dekat jendela, bukan karena suka cahaya matahari, tapi karena dari sanalah ia bisa melihat dunia tanpa perlu ikut terlibat terlalu jauh. Ia belajar sejak lama bahwa tidak semua rasa perlu disuarakan. Sejak ayahnya wafat 10 tahun lalu, Naila tumbuh menjadi perempuan yang terbiasa menyimpan. Ibunya mengajarkan satu hal sederhana: kalau kamu kuat menahan, kamu tidak akan mudah runtuh. Maka Naila belajar menahan air mata, kecewa, dan termasuk cinta. Hari itu hujan turun tipis. Rintiknya seperti ragu, apakah ingin jatuh atau kembali ke langit. Naila sedang merapikan berkas di ruang administrasi sekolah ketika suara langkah itu terdengar. Langkah yang selalu ia kenali. Assalamualaikum. Suara itu tenang, sedikit berat, dan selalu berhasil membuat Naila berhenti bernapas sesaat sebelum menjawab. Waalaikumsalam, Arkan. Guru olahraga baru yang sudah mengajar di sekolah itu hampir 2 tahun. Arkan bukan tipe lelaki yang mencolok. Ia tidak banyak bicara, tidak suka bercanda berlebihan, dan selalu menjaga jarak. Tapi justru itu yang membuat Naila diam-diam memperhatikannya. Ia salah tepat waktu. Ia berbicara seperlunya. Ia menunduk saat berbincang dengan perempuan. Dan sejak kapan kebaikan sederhana bisa begitu berbahaya bagi hati seseorang? Ada surat yang tertinggal di ruang TU kemarin, kata Arkan. Naila menyerahkannya tanpa menatap wajahnya terlalu lama. Ia takut matanya sendiri akan mengkhianati apa yang selama ini ia simpan rapi. Terima kasih, ujar Arkan. Ya, sama-sama. Selesai. Selalu begitu, singkat, aman, tidak berisiko. Cinta Naila tumbuh bukan dari percakapan panjang, tapi dari pengamatan kecil. Dari caranya, Arkan meminjamkan payung pada murid yang kehujanan. Dari caranya ia diam, mendengarkan guru lain berbicara tanpa menyela. Dari caranya ia menolak ajakan nongkrong dengan alasan harus menengok ibunya. Naila tahu satu hal: Arkan bukan miliknya, dan ia tidak pernah berniat menjadikannya begitu. Karena Naila perempuan yang sadar diri, ia hanya staf administrasi, latar keluarganya biasa saja. Hidupnya penuh tanggung jawab. Sementara Arkan terlalu pantas untuk harapan yang tidak berani ia miliki. Maka Naila memilih mencintai dengan cara paling aman, tidak memiliki. Sore itu, Naila mendengar kabar yang membuat jantungnya berhenti sebentar. Pak Arkan, katanya mau dilamarin keluarga dari kota, bisik salah satu guru. Naila tersenyum. Refleks terlatih. Masya Allah, semoga lancar, katanya pelan. Padahal malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Naila menangis sampai dadanya sakit. Ia tidak iri, tidak marah, tidak kecewa. Ia hanya lelah menahan. Dalam sujudnya, Naila berdoa tanpa nama. Ya Allah, jika perasaan ini bukan jalanmu, ambil dengan lembut. Jangan jadikan aku perempuan yang hatinya rusak karena sesuatu yang tidak pernah aku minta. Waktu berjalan, Arkan semakin jarang terlihat. Beberapa guru bilang ia sering izin karena urusan keluarga
Naila tidak bertanya. Ia belajar bahwa mencintai diam-diam juga berarti belajar. Melepaskan diam-diam hingga suatu hari Arkan datang ke ruang TU dengan wajah yang tidak biasa, lebih pucat, lebih lelah. Naila, Panggilnya. Itu pertama kalinya ia menyebut nama Naila tanpa embel-embel formal. Iya, Pak. Boleh bicara sebentar? Naila mengangguk, walau jantungnya berdebar tanpa izin. Mereka duduk di bangku panjang. Dekat taman, administrasi sekolah, angin sore berembus pelan. Lamaran itu batal. Kata Arkan, tiba-tiba Naila terdiam. Bukan karena aku hanya belum siap. Dan aku tidak ingin menikah hanya karena merasa sudah waktunya. Naila mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin menikah karena keyakinan, Lanjut Arkan. bukan karena dorongan. Kalimat itu menusuk dan menenangkan di saat bersamaan. Sejak hari itu, jarak mereka sedikit berubah. Tidak dekat, tidak juga jauh. Sesekali mereka berbincang tentang hal ringan, tentang murid, tentang hujan, tentang kopi yang terlalu pahit. Tapi Naila tetap sama. Ia menjaga, ia menahan. Ia tidak memberi ruang pada harapan. Karena ia tahu, harapan yang salah bisa melukai iman. Suatu malam, ibu Naila jatuh sakit. Naila menemaninya di rumah sakit selama berhari-hari. Ketika ia kembali ke sekolah, wajahnya terlihat lebih tirus. Arkan memperhatikannya dari jauh. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya suatu sore. Ibu saya sakit. Jawab Naila, jujur. kalau butuh bantuan, Terima kasih. Potong Naila, lembut. Saya bisa. Ia selalu begitu. Mandiri sampai lupa bahwa ditolong bukan berarti lemah. Beberapa bulan berlalu. Hingga suatu pagi, kepala sekolah memanggil Naila. Ada yang melamar kamu. Katanya sambil tersenyum. Naila terkejut. Seorang pria baik, pekerjaan mapan, direkomendasikan keluarga. Naila istikharah. Ia menimbang dengan kepala, bukan perasaan. Karena selama ini perasaannya tidak pernah ia izinkan ikut bicara. Kabar itu sampai ke telinga Arkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arkan gelisah. Ia duduk lama di musala, menatap sajadah, tanpa benar-benar melihat. Naila selalu ada, tanpa meminta, tanpa menuntut, tanpa mengganggu. Dan mungkin justru itulah yang membuatnya terlambat sadar. Keesokan harinya, Arkan menemui Naila. kamu sudah istikharah. Tanyanya, hati-hati. Sudah. Dan Naila menunduk. saya merasa tenang. Arkan mengangguk. Dadanya terasa kosong. Selamat, Katanya lirih. Terima kasih. Selesai. Atau setidaknya seharusnya begitu. Malam itu, Arkan berdoa paling jujur sepanjang hidupnya. ya Allah, jika dia bukan jalanku, kuatkan aku. Tapi jika selama ini aku terlalu pengecut untuk mengakui, jangan biarkan aku kehilangan karena dia. Seminggu sebelum keputusan akhir Naila, Arkan memberanikan diri. Ia datang ke rumah Naila, bukan sebagai guru, bukan sebagai teman, tapi sebagai lelaki yang ingin bicara. Dengan adab, ia bertemu ibu Naila, menjelaskan niat, menyampaikan dengan tenang. Dan di hadapan Naila, untuk pertama kalinya, Arkan berkata, Aku tidak pernah berani berharap, tapi aku ingin jujur. Aku ingin menikah, bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku yakin
dan keyakinanku ada padamu. Naila terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang melihat cintanya yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Naila sholat panjang. Ia menangis, tersenyum, dan berdoa. Ya Allah, jika ini jawabanmu, aku terima. Karena Engkau tahu, aku tidak pernah meminta selain ketenangan. Mereka menikah sederhana, tanpa kisah pacaran, tanpa drama panjang, hanya dua hati yang saling menemukan setelah lama menyimpan. Cinta mereka tidak malah dikeledak, tidak riuh, tidak tergesa, tapi tumbuh pelan dari sabar, dari adab, dari doa yang lama disimpan. Dan Naila akhirnya belajar satu hal. Cinta yang paling indah bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lama bertahan dalam diam hingga Allah sendiri yang menyuarakannya. Tamat. Thanks for watching.